Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Loh, kok ngono ya? Jadinya digeser kaidah-kaidahnya itu. Pandangan hidupnya itu. Jadi kalau begitu seakan-akan bahwa memang harus nerjang haram, karena jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Mereka menjadi tidak yakin bahwa yang halal itu mudah, yang halal itu mudah, bahkan yang haram bisa jadi sulit. Panjenengan terbiasa jadi orang yang baik, ya, makannya halal, ya, terus kemudian senantiasa taat. Kemudian mencuri itu sulit atau mudah? Mencuri itu sulit apa mudah? Sulit itu. Mencuri itu sulit. Bagi kita yang biasa berbuat baik. Nah, persoalannya bahwa sistem kehidupan kita ini adalah sistem kehidupan yang membuat kita itu mudah untuk mencuri, mudah untuk korupsi. Hari ini, kalau zaman dulu mungkin yang korupsi orang atasan-atasan. Hari ini yang korupsi itu adalah atasan sampai bawah. Sembako itu aja korupsi. Ya, harusnya itu dibagikan. Ya, maaf ini. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Insya Allah enggak. Tapi di sana itu RT RW itu bisa korupsi. Ya. Itu seperti itu. Karena sistemnya itu memungkinkan, mendukung untuk melakukan kejahatan. Jadi akhirnya apa? Melakukan kejahatan itu lebih mudah daripada melakukan kebaikan. Harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, sebagaimana biasa di penghujung bulan ya, di pekan terakhir. Tapi ini belum pekan terakhir ya, masih ada, cuman karena bulan yang lalu kita kosong ya, karena berkenaan dengan sudah banyak aktivitas kita di sini. Sholawat serta salam semoga
tetap atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah, yakni Islam dalam rangka rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah yang ikut menyebarkan risalah rahmatan lil alamin, yaitu Islam ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah ini ada peserta baru ya ini ya. Adik-adik ini calon tokoh, calon orang hebat. Kalian menghafal Quran di sini? Ya? Sudah sampai mana menghafalnya? Siapa yang paling banyak? Sudah gimana menghafalnya dari juz 30, juz 29? Dari juz 30. Udah selesai juz 30? Sudah selesai 30 juz? Belum. Ya, saya turut berdoa mudah-mudahan kalian adalah hamilul Quran yang amanah, ya, yang bertanggung jawab menjadi hamba Allah dan khalifatullah fil ard. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang materi sebagaimana biasa, yaitu fikih muamalah. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa jadi saya itu punya buku ini Pak Bu. Ini buku ini sudah lama, sejak 2019. Cuman ini saya pakai untuk ngajar di kampus. Nah, ini buku ini disusun oleh Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, ya, seorang doktor. Beliaunya adalah memang pakar ekonomi syariah. Dan buku ini judulnya adalah Membangun Bisnis Syariah. Ya. Jadi ketika membahas tentang membangun bisnis syariah atau membangun bisnis syar'i, yang selama ini kita bahas itu adalah terkait dengan transaksi-transaksi di dalam fikih muamalah, dan itu hanya merupakan satu bagian di antara 4 bagian yang ada di dalam buku ini. Jadi makanya mudah-mudahan dengan kita urutkan nanti buku ini, kita mendapatkan keempat-empatnya, tidak hanya sekedar macam transaksi. Nanti juga ada, insya Allah ada bedah kasusnya terkait dengan transaksi modern, ya. Termasuk nanti ada transaksi multi akad dan seterusnya. Buku ini ada 2 jilid. Jilid pertama itu sampai 12 bab, kalau nggak salah begitu ya. Bentar saya lihatnya. Benar ya Bu ya? Ya betul. Terus buku yang kedua ini jilid 2. Ini adalah dimulai dari bab ke-13. Nah ini semuanya nanti sampai bab ke-25. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa dinamakan atau diberi judul buku ini Membangun Bisnis Syariah?
Jadi supaya nanti itu tidak hanya pendekatan hukum saja terkait dengan transaksi-transaksi individual, tetapi juga meliputi transaksi-transaksi bisnis, transaksi-transaksi membangun ekonomi, di dalam membangun ekonomi umat ini. Yang alhamdulillah hari ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita ini yang hijrah, ya, berhijrah menjadi seorang pebisnis yang syariah atau syar'i. Nah, selama ini yang sering kedengaran nyaring di telinga kita itu adalah yang paling nyaring itu adalah bisnis atau masyarakat anti riba atau tanpa riba gitu ya, masyarakat tanpa riba. Padahal itu hanya merupakan salah satu bagian kecil di dalam fikih muamalah, ya, di dalam transaksi, di dalam ekonomi Islam. Itu seperti itu. Sebagai pengantar, mungkin saya bacakan sedikit bahwa buku ini nanti termasuk mengupas mengapa harus bisnis syariah. Mengapa kok tidak hanya bisnis begitu saja? Mengapa kok bisnis syariah? Kemudian berikutnya adalah tantangan bisnis syariah. Jadi ketika kita ini sudah mengerti bahwa berbisnis itu harus sesuai dengan syariah, nanti pasti di peradaban yang sudah banyak berubah ini di akhir zaman, di mana kapitalisme, materialisme yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Islam, itu membebaskan segala bentuk transaksi. Transaksi apa saja dibolehkan, yang penting menghasilkan cuan, gitu ya. Yang penting menghasilkan apa? Cuan itu apa, Rek? Hah? Ngerti, cuan duit. Yang penting menghasilkan untung, ya. Yang penting menghasilkan profit. Padahal di dalam Islam bisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bisnis itu adalah juga urusan surga dan neraka. Jadi ada urusan halalun wa haramun. Nah, maka mesti akan banyak tantangan-tantangan ketika kita sudah mengerti dan akhirnya memutuskan untuk berbisnis berbasis syariah itu. Nah, termasuk hari ini adalah cengkeraman riba. Nah, nanti insya Allah akan kita ulangi lagi, cuman agak ada sisi-sisi tertentu yang mungkin dulu belum pernah kita bahas. Kemudian berikutnya, apakah hukum syariah itu masih relevan? Relevan itu apa ya? Sesuai, masih cocok gitu ya. Apakah kalau kita ini berbisnis syariah di zaman yang katanya serba modern ini, yang dunia atau bumi paling tidak itu adalah kecil, katanya sudah serba digital, apakah berbisnis syariah itu masih relevan? Gitu. Masih sesuai, masih cocok, masih bisa mengikuti zaman, atau bahkan kalau kita berbisnis syariah itu, kita ini akan ketinggalan zaman, karena akad-akad muamalah yang ada di dalam Islam itu adalah akad-akad muamalah yang keberadaannya dulu hukumnya adalah 1400 tahun yang lalu. Sudah berapa abad ini? 15 abad kan?
Ini aja kita baru memperingati Maulidun Nabi 1444. Pinter-pinter adik-adik, alhamdulillah. Kalau menghafal Quran insya Allah akalnya di atas rata-rata. Nah begitu ya. Sudah 15 abad yang lalu, apakah transaksi yang dulu dipakai Rasulullah, dipakai para sahabat, dipakai pada peradaban kemajuan Islam dalam sistem khilafah al-Islam yang pada saat itu, apakah masih relevan? Nah, itu seperti itu. Karena ada orang yang mengatakan, misalnya begini, wah riba itu sudah harus ditafsirkan ulang itu. Jadi katanya begini, nah nanti kita akan bisa studi kasus begini. Bunga bank itu halal katanya. Bunga bank itu halal katanya karena bersifat produktif. Terus ada yang mengatakan bunga bank itu halal karena apa? Yang penting tidak berlipat ganda. Kan yang diharamkan kan hanya berlipat ganda. Ada yang mengatakan begitu. Katanya juga ada yang mengatakan bunga bank itu halal karena untuk mengimbangi inflasi katanya. Jadi kalau saya memberi pinjaman 10 juta, uang itu kan mengalami inflasi. Masa ya dibalekno 10 juta? Kan harga uang saya sudah berkurang. Sudah berkurang kan? Rugi aku ngutangi. Karena engko nek balekno 10 juta, duitku kepangan termakan apa? Inflasi. Nah, makanya kemudian wah ini kasihan yang memberi pinjaman. Bunga bank adalah halal karena zaman dulu belum ada bank. Gitu. Jadi yang enggak ada di pengharaman bank, zaman dulu enggak ada bank. Terus ada yang mengatakan bunga bank itu halal karena saling ridho misalnya. Jadi misalnya A meminjami B dalam waktu 1 bulan minta 10% misalnya. 10% A dan B ini kan sudah sepakat dan saling ridho. Nah katanya kalau saling ridho itu boleh antara minkum katanya. Bunga bank halal ada yang mengatakan adalah karena membawa manfaat. Terus banyak yang lain-lain itu yang menyatakan adalah bahwa pertimbangannya adalah pertimbangan kekinian berdasarkan asas apa? Asas manfaat. Padahal di dalam Islam itu asasnya bukan manfaat, tetapi asasnya apa? Halal dan haram. Itu seperti itu. Nah, masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang akan berurutan. Nah, termasuk misalnya adalah apakah hukum asal muamalah itu mubah? Ya. Nah, ini nanti kita bicara tentang kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Nah, kemudian baru kita bicara tentang membangun bisnis syariah. Sebagai sebuah bangunan, maka pasti ada pondasinya. Nah, nanti kita akan juga membahas tentang pondasi bisnis syariah. Kalau sudah ada bangunannya, nanti akan ada namanya bangunannya, bangunan bisnis syariah. Nah, pondasi-pondasi bisnis syariah itu apa saja? Nah, kerangka berpikirnya itu bagaimana, yang mendasarinya. Jazakumullah khair. Nah, bangunannya itu adalah membangun bisnisnya itu. Nah, membangun bisnisnya itu ya memang
bisa perseorangan, tapi nanti kita akan juga membahas tentang bisnis yang dibangun secara berkolaborasi antara 2 orang atau lebih. Di situ nanti akan kita bahas tentang syirkah dengan bermacam-macam jenis syirkah. Tentu nanti kita akan ada juga membahas studi kasus perseroan, ya, studi kasus perseroan atau jenis kolaborasi masa kini, misalnya koperasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bangunannya, pondasinya sudah ada, bisnis sudah ada, kalau pengen besar biasanya pengen disuntik apa? Disuntik modal, ya, disuntik modal. Maka bagaimana di dalam pandangan fikih muamalah? Biasanya suntiknya modal itu dengan paling tidak 2 cara, yaitu satu adalah dengan cara pinjaman. Biasanya kalau zaman sekarang itu pinjam di mana? Di perbankan. Nah, bagaimana nanti? Atau kemudian suntikan modalnya itu adalah dengan mendatangkan investasi, ya, mengajak investor untuk berkolaborasi. Nah, baru kemudian kita bicara tentang berikutnya, itu adalah transaksi-transaksi di dalam Islam. Itu adalah pilar yang terakhir nanti kita bahas, ya. Baik transaksi-transaksi itu yang biasa kita kenal, misalnya adalah jual beli, ijaro, samsaro, syirkah, juala, dan lain sebagainya, maupun nanti misalnya adalah jual beli, salam, assalam, kemudian al-istisna, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama ini saya akan mencoba memulai pada bab pertama, yaitu pendahuluan dulu, ya. Mengapa harus bisnis syariah? Mengapa kalau membangun bisnis itu adalah harus bisnis syariah, dalam arti bisnis yang berpedoman pada syariah? Ini adalah pertanyaan awal yang mungkin masih ada di antara kita yang bertanya, apalagi memasuki era-era yang disebut dengan era industri 4.0, era digital. Jadi anak-anak sekarang ini generasi Z atau bahkan generasi A itu tidak sama lagi dengan generasi-generasi kita pada masa zaman dahulu. Kalau zaman dahulu jam-jam segini kita masih ada dari masjid, ya, habis sholat isya masih main kumpak sodor gitu, ya. Ya, masih ingat, Bu? Jumpritan, ya. Ombak beteng-betengan. Hari ini tidak ada, udah digerus oleh apa? Digerus oleh Android. Nah, selamat adik-adik ini, saya ucapkan selamat. Kalau mondok nyantri itu biasanya nggak boleh bawa Android, betul lah? Betul, nggak boleh. Kapan bolehnya pegang? Gak rindu pada Android? Enggak. Awas nanti kalau pulang balas dendam, ya. Mudah-mudahan enggak, ya. Nah, jadi hari ini kalau anak-anak kita, Pak Bu,
kita bawa kepada pesantren untuk hafal Quran, itu insya Allah akan lebih aman. Insya Allah akan lebih aman. Anak saya dua-duanya sudah khatam 30 juz, anak saya. Dua-duanya. Yang satu akhirnya ke Turki, yang satunya baru selesai seminggu yang lalu. Setelah itu akan belajar di Rosa Islam. Nah, kalau di Rosa nanti ya bahasa Arabnya gitu ya. Ya ada nahwu, sorofnya dan lain sebagainya. Jadi di era 4.0 4.0 ya. 4.0 ya. 4.0 ini sudah luar biasa. Dirasa-rasanya kita ini bisa mengikuti perkembangan dunia dan dunia ada dalam genggaman kita. Adik-adik itu sudah kenal banyak aplikasi ya. Biasanya aplikasinya itu yang sering kali adalah pakai game biasanya. Itu gara-garanya sih orang tua sih. Karena kalau orang tuanya lagi repot gitu, anaknya dikasih hiburan apa? HP. Akhirnya mengapa YouTuber yang paling banyak penghasilannya itu adalah YouTuber apa? Anak-anak dan game. Karena kalau adik-adik yang masih kanak-kanak itu pegang YouTube, puter terus itu. Iklan-iklan dibiarkan saja. Itu menghasilkan uang. Nah, pada era yang begini ini membincang atau membicarakan, membahas bisnis syariah itu terasa aneh. Ya. Terasa apa? Alah wis zamane wis beda kok cek bahas bisnis syariah begitu. Terasa aneh. Ya, terasa aneh. Jadi kalau kita ini ingin kembali kepada aturan Islam gitu rasanya apa? Rasanya asing. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'ah. Islam itu datang dulu dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghoriban, dan akan datang suatu ketika nanti ghoriban, asing lagi. Kama bada'ah, sebagaimana zaman dulu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang itu yang asing itu. Ya, jadi dianggap aneh, langka gitu ya. Dianggap sekaligus hal yang lucu mungkin ya. Yang lucu, menggelikan, dianggap wis katrok lah gitu ya. Apa katrok itu? Dianggap ketinggalan zaman. Wong sekarang ini sudah main kripto ya, uang digital ya. Sementara nanti kita akan mengatakan uang kripto hari ini ya tidak bisa dipakai karena itu haram. Itu nanti begitu. Mengatakan zaman maju masih dipager-pagerin, di apa namanya? Dibatas-batasin, kita nggak bisa bebas tuh. Itu seperti itu. Padahal syariat Islam ini diturunkan untuk manusia sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus membincang bisnis syariah itu? Jadi bagaimana mungkin di zaman yang serba modern, di zaman yang serba canggih, di zaman yang serba otomatis, ya, sudah berbasis teknologi informasi, sudah digital, tiba-tiba kita ini diajak ngomong berbisnis syariah. Rasanya ini, kata mereka, itu menjadikan kita ketinggalan. Makanya ada di antara kaum muslimin sendiri, di antara anak-anak kaum muslimin sendiri, itu juga memprotes.
Halah, jangan ngomong begitu. Nanti itu yang membuat kita akan ketinggalan zaman. Kira-kira kalau anak-anak kita ini belajar Al-Quran, itu yang sudah diturunkan Allah 15 abad yang lalu, menjadikan adik-adik kita ini ketinggalan zaman apa enggak? Jadi ketinggalan zaman apa enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan orang-orang yang convert to Islam. Convert to Islam itu masuk Islam, orang-orang barat. Utamanya biasanya kaum wanita, itu bagaimana ternyata setelah masuk Islam, meskipun mereka dulu itu buka-bukaan, dan setelah masuk Islam akhirnya apa? Ditutup, pakai jilbab, pakai kerudung. Mereka itu merasa bebas. Mereka itu merasa modern. Mereka itu merasa maju. Padahal ini kan pakaian-pakaian yang disyariatkannya kapan? 15 abad yang lalu. Apakah adik-adik nanti kalau sudah hafal Quran itu akan merasa nanti akan ketinggalan zaman? Enggak. Ya, baguslah. Anak-anak kita ini harus dibegitukan. Ya. Jadi kalau saya melihat anak-anak saya sama teman-temannya satu pondok pesantren, oh subhanallah, mereka itu tidak sebagaimana mereka-mereka yang sekolah di luaran sana, tapi mereka itu pinter-pinter, cerdas. Karena apa? Akhlaknya baik juga. Karena apa? Karena mereka belajar tentang kebenaran. Mereka belajar tentang kebenaran. Yang kebenaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran itu apa sih Pak Bu? Kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi misalnya begini, kalau dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap diri yang hidup, itu adalah pasti mati. Itu kan pernyataan. Itu benar apa enggak? Benar. Karena apa? Sesuai dengan kenyataan. Nah, Al-Quran itu bercerita tentang kenyataan-kenyataan masa lampau, kenyataan-kenyataan masa yang akan datang, kenyataan-kenyataan yang juga terjadi hari ini. Kenyataan-kenyataan itu bahkan adalah sesuatu yang di luar rasio, di luar empirik, indrawi manusia. Dan karena anak-anak ini berpegang pada kebenaran Al-Quran, maka mereka ini menjadi lebih luas. Pengetahuannya melebihi pengetahuan mereka yang bahkan sekolahnya doktor yang tidak pernah diajari secara akademik itu hal-hal yang gaib. Coba, kalau orang-orang dokter itu diajari surga neraka enggak? Kalau sekolah umum loh ya, kecuali dokternya adalah misalnya syariah gitu. Itu seperti itu. Jadi rasanya seperti jomplang ya. Jumlahnya begini, yaitu ibaratnya kita ini kayaknya mau dibawa ke zaman onta lagi gitu ya. Kayaknya mau dibawa ke zaman onta lagi. Nah, umat Islam ini kalau diajari Islam katanya apa? Katanya adalah sana, kembali ke sana, kamu naik onta sana. Dikira orang Islam itu tidak boleh mengikuti zaman naik pesawat, tidak boleh mengikuti zaman membawa Android dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Apalagi ada yang keras tuh, itu kadrun gitu. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Masya Allah, itu hinaan. Ya, itu hinaan. Dikira umat Islam itu adalah umat Islam yang mesti harus, karena syariatnya diturunkan 1500 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu, maka kemudian dia dinyatakan sebagai ajaran baheula gitu ya. Dinyatakan sebagai ajaran ketinggalan zaman. Ngerti, Dek? Ngerti ya? Dek, kamu
terima nggak kalau dikatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman? Nggak terima ya? Ya, bukan hanya sekedar ada pemikiran yang menyatakan tidak bisa dikatakan ketinggalan zaman. Bahkan Al-Quran itu adalah menjangkau masa yang akan datang lebih jauh dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu seperti itu. Maka kenapa anak-anak yang belajar Al-Quran insya Allah tidak akan ketinggalan zaman, pasti. Itu seperti itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan terberat ketika kita mengajak berbisnis syariah. Tantangan terberat. Ini yang akan dibahas pertama di dalam buku ini. Tantangan di dalam berbisnis syariah. Itu seperti itu. Mengajak para pebisnis di era modern, di era digital, di era 4.0, ya, itu apakah mungkin? Apakah relevan? Apakah cocok? Apakah sesuai? Apakah kalau nanti bisnisnya itu sesuai dengan fikih muamalah, apakah bisa maju? Itu tantangan-tantangan yang harus kita sendiri harus bisa jawab, Pak Bu. Kita sendiri harus bisa jawab. Dan kita sendiri harus meyakini bahwa syariat Islam itu tidak akan lekang oleh waktu. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang menjadikan kita akan benar-benar mampu menjadi sosok yang merealisasikan diri kita masing-masing menjadi pebisnis modern, tetapi tetap berpegang teguh pada syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaannya, apakah kalau kita mengajak para pebisnis di zaman yang sudah digital ini untuk berbisnis syariah itu, apakah masih nyambung? Apakah relevan? Apakah cocok? Apakah mungkin? Itu banyak di antara kita itu yang masih berkecamuk di dalam pikirannya ketika dikaitkan antara dua hal itu, yaitu syariat yang turun 15 abad yang lalu dengan kenyataan realitas kehidupan sekarang yang serba maju. Jadi maka oleh karena itu kita nanti harus secara terintegrasi membahas dari yang paling mendasar. Apa itu syariah? Apa itu fikih muamalah? Ya. Terus kemudian bagaimana sikap kita terhadap hukum-hukum syariah? Hukum-hukum syariah itu yang ketentuannya, risalahnya dibawa oleh Rasulullah itu ketentuannya adalah berlaku sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, apakah hukum itu berubah? Hukum Islam itu apakah berubah? Misalnya kalau daging babi, namanya babi itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Daging babi, daging celeng yang sebangsanya. Kemudian khamr. Khamr itu haram. Kan gitu. Apakah khamr itu akan menjadi halal pada suatu ketika nanti? Bagaimana? Hah? Oh iya, kalau di surga jelas halal ya.
Subhanallah, pinter hati-hati ini. Kalau di surga halal ya. Jadi ada di dalam surat apa itu? Khamril ladzatin lisyaribin ya. Khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Surat apa? Surat Muhammad ya? Ya, oh hebat hati-hati. Fiha anharun mimma'in ghairi asin. Wa fiha wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min asalin musaffah. Terus aja gremeng rek. Ya intinya begitu, di situ ada wa khamril ladzatin lisyaribin. Khamr yang lezat ya, yang lezat diminum bagi para itu halal itu di surga. Nah, bagus tadi siapa yang jawab tadi? Apakah suatu ketika nanti khamr itu? Iya. Pertanyaannya apakah di dunia ini ya, bukan di akhirat. Apakah akan mengalami perubahan? Ya tidak. Ya. Jadi hukum ini tidak akan pernah berubah oleh karena tempat maupun zaman. Nah, tapi di antara salah satu tantangannya itu adalah bahwa ada di antara kalangan kaum muslimin sendiri itu yang menyatakan bahwa hukum itu harus berubah mengikuti perubahan zaman. Setuju nggak? Setuju nggak? Bagaimana kalau misalnya terjadi begitu? Itu pasti adalah kecelakaan luar biasa, ya, pasti menjadikan Al-Quran ini tidak berguna. Ya. Makanya ada di antara orang-orang yang berpikir seperti itu akan mengacak-ngacak, ya, mengacak-ngacak kebenaran Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita ini akan membahas di mana bahasan kita ini tidak langsung membahas bagaimana membangun syariah secara praktis atau aplikatif. Judulnya kan membangun bisnis syariah. Tetapi apa? Akan diawali dulu dengan membahas apa tadi itu? Tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang akan menghambat pelaksanaan adanya bisnis yang dibangun secara syar'i. Gitu. Selanjutnya akan dibahas tentang pondasi filosofi ya, value-nya ya, bagaimana yang dimaksud mengapa bisnis harus berlandaskan syariat. Berikutnya barulah kita akan masuk pada pembahasan inti. Pembahasan inti yaitu membangun bisnis syariat sendiri, yaitu pembahasan membangun bisnis syariah secara praktis. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah sampai ke sana, kita akan mengerti. Ya. Padahal fikih muamalah itu luas sekali, luas, mencakup hal-hal apapun yang hari ini ada. Ya. Itu seperti itu. Nah, insya Allah nanti juga akan bicara tentang studi-studi kasus, misalnya mudah-mudahan ya, multi level marketing itu kayak apa, gitu ya. Hukum perbankan itu kayak apa, ya. Pegadaian itu kayak apa, asuransi itu kayak apa, dan seterusnya. Nah, mari kita lebih mendalam tentang tantangan. Tantangan yang pertama, ya, itu adalah cengkeraman riba.
Apa Pak Bu? Cengkeraman riba. Jadi sebelum kita membahas secara mendalam tentang membangun bisnis syariah secara aplikatif, nah, maka penting sekali kita membahas tentang tantangan-tantangan yang selama ini ada. Ya, tantangan-tantangan itu termasuk adalah cengkeraman oleh riba. Hampir tidak ada yang terbebas dari riba. Hampir tidak ada yang terbebas. Jadi sudah dicengkeram ya, merasuk. Kayaknya kita ini tidak ada satupun yang tidak dicengkeram oleh riba itu. Nah, itu tantangannya. Hampir tidak ada yang terbebas dari riba. Apakah pernyataan ini adalah pernyataan yang pernyataan yang mengagetkan? Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu, ini bukan pernyataan saya. Ini pernyataan Rasulullah sendiri. Pernyataan Rasulullah jauh-jauh sekitar 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW telah memberi tanda, sinyalemen. Apa sinyalemen itu? Apa ya? Apa namanya? Sinyalemen itu apa sinyalemen itu? Ya, tanda lah, kabar lah yang kuat tentang hal ini. Warning ya. Warning itu apa ya? Mewanti-wanti gitu ya. Jadi apa warningnya Rasulullah SAW tentang riba itu? Hadis riwayat An-Nasa'i, ya, kemudian Ibnu Majah dan Abu Dawud. Nah, bagaimana bunyi hadis itu? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada kalangan manusia itu zamanun, sebuah zaman. Ya'kuluna riba, mereka itu memakan riba. Faman lam ya'kulhu, maka barang siapa yang tidak memakan riba, asobahu min ghubarihi, maka dia akan tetap kena debu-debu riba. Ya, terkena debu-debu riba. Jadi ada, menurut hadis ini adalah zaman di mana semua orang itu akan makan riba. Jadi kalau dia tidak memakan riba yang jelas-jelas, dia akan memakan riba, debu-debu riba. Karena apa? Pembangunan yang dibangun ini adalah pembangunan yang ribawi. Iya enggak? Gedung-gedung pemerintahannya, gedung-gedung fasilitas umumnya, ya. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Termasuk menjadi tiang soko guru ekonomi yang dibangun hari ini. Hari ini adalah hari di mana peradabannya adalah peradaban kapitalisme, materialisme yang menghalalkan riba. Bahkan riba itu menjadi apa? Menjadi bagian yang penting untuk dipertahankan. Nah, itu kalau kita belajar sejarahnya gimana munculnya perbankan itu. Ya, lembaga perbankan itu sebenarnya kan pada awalnya mengumpulkan uang-uang sisa-sisa dari sisa belanja ibu-ibu asalnya. Ya, sisa-sisa itu dikumpulin oleh pak bankir-bankir itu. Nah, nanti kalau sudah ngumpul diputar oleh dia. Ibu-ibu disuruh untuk menabung di bank, dikasih janji. Kamu nanti akan dikasih rente. Kalau 1 juta, kamu nanti akan dikasih berapa? 1% dari 1 juta misalnya dalam waktu sebulan.
Seneng kan daripada duit nganggur? Nah, nanti oleh perbankan akan diputar lagi, dipinjamkan kepada siapa yang butuh. Dan yang butuh nanti akan apa? Diminta untuk membayar rentenya katakanlah ada spreadnya. Spread itu adalah selisih antara dia harus bayar kepada nasabah penabung. Tadi kan perbankan itu duit diputar nggak diputar kan harus membayar penabung 1% kan gitu, 1 bulan misalnya. Nah nanti dia menimpakan kepada nasabah penghutang itu, peminjam itu 2%. Berarti dia untung berapa? Untung berapa? Berapa, Dik? Dia kulak duitnya dari ibu-ibu, dia ngasih 1%. Ya, dia menjualnya kepada orang-orang itu, dia menjual 2%. Untung berapa? Berapa? 1%. Nah, dia telah mengajari ibu-ibu untuk makan riba. Dia juga mengajari orang-orang yang membangun dengan uang bank itu juga dengan riba. Nah, coba ekonomi dibangun dengan begitu. Akhirnya semua makan riba. Termasuk mungkin baju-baju kita ini, sarung-sarung kita ini kena debu-debu riba. Itu sudah di warning sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada orang yang berusaha untuk tidak makan riba, ya, maka dia akan tetap kena yang namanya debu-debu riba. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah kapan zaman yang dimaksud itu? Kapan? Winginane apa mben? Ya sekarang. Sekarang ini terjadi. Jadi pasti insya Allah kita sepakat ya, zaman sekarang inilah kita hidup. Ya, zaman sekarang. Nah, kalau tidak percaya, survei aja itu. Jika kita bertemu pengusaha, siapa di antara mereka yang tidak pernah terlibat riba? Jangankan begitu, kita ini beli rumah, beli kendaraan, beli apa lagi? Pokoknya nek iso nyicil, lah lapo cash kan gitu. Sampai mindsetnya itu begitu rupa. Kalau bisa utang, kenapa harus cash? Sampai begitu. Padahal yang bagus itu adalah apa? Yang bagus itu cash. Yang bagus itu cash. Termasuk pengusaha muslim. Nah. Jangankan pengusaha muslim, bahkan kaum muslimin secara umum pun itu silakan aja ditanya, apakah ada yang tidak pernah disentuh oleh riba? Gitu ya. Jika ada yang mengaku-ngaku tidak pernah makan riba, terlibat dengan riba, tentu akan terkena debu-debu ribanya. Benar apa benar? Nah, pertanyaannya adalah, sudah tahu bahwa riba itu haram, tetapi mengapa umat Islam masih terlibat riba? Jadi nanti kalau kita ini mengajak untuk menjadi pengusaha, biasanya apa Pak Bu? Yang dalam pikirannya, yo angel jadi pengusaha nggak ono modale. Tanya Pak Bu, jadi pengusaha tanpa modal itu bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa karena harus pakai modal. Meskipun modalnya adalah modal dengkul. Karena dengkul itu adalah modal. Mau nggak dengkulnya jenengan dihargai 1 miliar?
Mungkin ada yang setengah gila jadi mau ya. Nah, pertanyaan itu silakan direnungkan sendiri. Jadi sudah tahu riba itu haram, kenapa masih banyak di antara kita itu yang masih mau terlibat dengan riba? Kebanyakan di antara kaum muslimin itu jika ditanya mengapa masih terlibat dengan riba, padahal sudah tahu bahwa riba itu haram. Jawabnya apa? Jawabnya biasa begini, haram-haram dikit ya nggak apa-apalah. Haram-haram dikit ya nggak apa-apa. Bahkan membangun masjid itu ada yang pakai riba loh. Itu seperti itu. Jadi pakai riba, uang dia itu memperkaya diri dengan riba, hasil ribanya untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk ke masjid. Itu barang-barang kotor itu dipakai untuk kebaikan. Ya jelas gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya zaman sekarang ini yang termasuk tantangan itu adalah apabila sudah dikatakan haram gitu, haram-haram dikit lah nggak apa-apa gitu, itu menunjukkan ini tantangan yang berat. Mindsetnya itu sudah mindset mau melanggar itu, nerobos pagar. Makanya ini tantangan yang luar biasa. Karena apa? Yang namanya riba itu sudah merasuk bahkan mungkin ke jantung-jantung kita, ke pernafasan-pernafasan kita, ke DNA kita, ke otot-otot kita. Rasanya kalau kita keluarkan itu, wah itu tenaganya harus super itu. Ya. Jadi saya kemarin itu, saya kan termasuk juga narasumber MTR, namanya Masyarakat Tanpa Riba. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah luar biasa. Banyak pengusaha yang hijrah itu hutangnya itu 200 miliar, 20 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang hanya 500 juta. Subhanallah, mereka itu sudah wis pasrah. Jadi ketika pasrah gak iso nyaur utang. Akhirnya apa? Balik hijrah nang masjid. Jaluk tulung Gusti Allah. Bisa enggak? Bisa, berhasil. Subhanallah. Saya itu ngisi bapak-bapak, ibu-ibu itu seminggu sekali. Di Surabaya ada, di Jombang ada. Ini saya juga mau dipasang di Sidoarjo ini. Jadi ternyata kalau punya utang banyak ya harta bendanya yang ada itu jual semua. Supaya apa? Segera bersih. Namanya melepas kemelekatan pada harta. Jadi misalnya utangmu berapa? 10 miliar. Terus kekayaan 10 miliar itu di mana? Di perbankan. Terus di mana lagi? Di koperasi. Di mana lagi? Di pinjol misalnya. Terus di mana lagi? Nah itu di apa namanya? Kita urai. Terus kamu punya kekayaan apa? Punya aset apa? Punya mobil. Mobilnya piro? Mobilnya 5. Dipakai berapa? Dipakai 1. Terus punya apa lagi? Rumah. Jadi selama ini utang bank itu ternyata salah satunya kenapa rugi itu adalah juga sikap apa ya namanya. Jadi ada utang itu kadang-kadang untuk investasi ya, tapi ada juga yang digunakan untuk apa? Untuk gaya hidup, lifestyle ya, untuk gaya hidup, gaya-gayaan. Padahal itu duit ya, duit utang.
Nah itu yang kemudian kita preteli. Sudah jangan gaya-gaya. Mulai dari nol lagi. Tapi sebenarnya Anda itu tidak nol. Karena apa? Ininya sudah tidak nol. Ya. Kekayaan berupa hubungan-hubungan ya, kekayaan sosial berupa teman, vendor, pelanggan itu kan masih tetap. Nah makanya saudara-saudara kita ini jangan sampai kemudian nggak bisa kalau nggak utang bank gitu ya. Terus yang kedua nggak bisa membangun bisnis kalau nggak pakai modal. Ternyata modal dengkul aja bisa. Dan Rasulullah itu modalnya apa? Modalnya kepercayaan. Makanya sampai siapa? Sayyidah Khadijah itu bahkan melamar Rasulullah. Dipek sebagai apanya? Sebagai suami. Karena melihat Muhammad itu layak untuk dijadikan suami. Jadi Rasulullah Muhammad itu hanya menjalankan modal atau kekayaannya Sayyidah Khadijah, dibawa ke pasar sana, pasar sana, dan itu adalah tembus ke luar negeri. Itu satu modal kepercayaan itu cukup. Nah, cuman sayangnya jarang orang-orang yang menyadarkan itu sehingga tetap terjebak kepada terjebak pada pola pikir yang salah terkait dengan haram itu tadi. Nah sekarang terbongkar kan, kalau ada kata-kata haram itu sudah nggak ngefek lagi, nggak takut gitu ya, nggak takut. Malah bilang begini, yang haram aja sulit, kan gitu. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Loh, kok ngono ya? Jadinya digeser kaidah-kaidahnya itu. Pandangan hidupnya itu. Jadi kalau begitu seakan-akan bahwa memang harus nerjang haram, karena jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Mereka menjadi tidak yakin bahwa yang halal itu mudah. Yang halal itu mudah. Bahkan yang haram bisa jadi sulit. Panjenengan terbiasa jadi orang yang baik. Ya, makannya halal ya. Terus kemudian senantiasa taat. Kemudian mencuri itu sulit atau mudah? Mencuri itu sulit apa mudah? Sulit itu. Mencuri itu sulit. Bagi kita yang biasa berbuat baik. Nah, persoalannya bahwa sistem kehidupan kita ini adalah sistem kehidupan yang membuat kita itu mudah untuk mencuri, mudah untuk korupsi. Hari ini, kalau zaman dulu mungkin yang korupsi orang atasan-atasan. Hari ini yang korupsi itu adalah atasan sampai bawah. Sembako itu aja korupsi. Ya, harusnya itu dibagikan. Ya maaf ini, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Insya Allah enggak. Tapi di sana itu RT RW itu bisa korupsi. Ya, itu seperti itu. Karena sistemnya itu memungkinkan, mendukung untuk melakukan kejahatan. Jadi akhirnya apa? Melakukan kejahatan itu lebih mudah daripada melakukan kebaikan. Harusnya melakukan kebaikan itu adalah lebih mudah. Wong nang masjid iku nek bondo sarung tok ya. Sarung tok lho sesah. Ya. Jadi sarungan kalau diletakkan pokoknya menutupi aurat itu sudah sah. Ya. Jadi mengapa umat Islam dengan mudahnya mengatakan haram-haram dikit nggak apa-apalah? Jadi penyebabnya adalah
pemahaman haramnya riba hanya berdasarkan cuplikan ayat Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonir wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Adik-adik ini sudah banyak ya hafalannya ini. Siapa yang juz 1 sudah? Sudah? Sampai ayat berapa? Al-Quran apa Al-Baqarahnya? Al-Baqarah ada berapa ayat tuh? Model menghafal kan beda-beda ya antara pondok pesantren. Ini pesantrennya apa ini? Hah? Oh, Kutab Al-Fatih, Ustadz Budi Asari ya? Ya, Ustadz Budi Asari. Modelnya bagaimana? Modelnya per surat atau per juz? Per ayat ya. Jadi Al-Baqarah sampai habis gitu ya. Betul gitu ya. Dari bawah. Juz 30, juz 29. Terus langsung ke juz 1 atau ke juz 28? Oh, dari bawah. Ya. Ada banyak metode ya. Kalau metode yang saya kembangkan itu adalah metode big picture. Big picture itu gambar besar Al-Quran. Nah, tapi semuanya memang ya tergantung juga yang menghafal. Nah, itu seperti itu. Jika umat Islam hanya ditunjukkan bahwa riba itu haram berdasarkan sepenggal ayat di atas, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, maka umat Islam zaman sekarang itu akan tenang-tenang saja. Padahal lanjutan dari ayat itu menakutkan loh. Menakutkan. Ancaman dari Allah. Jadi bagaimana tantangannya adalah jika ayat di atas ditunjukkan secara penuh, lengkap. Al-Baqarah 275. Apakah masih akan berkomentar haram-haram dikit nggak apa-apalah gitu. Padahal apa bunyinya? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ada yang sampai di sini, Dek? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Itu lanjutnya, barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat perintah dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia ini berhenti untuk melakukan riba, falahu ma salafa, maka baginya adalah apa yang sudah terdahulu. Maksudnya bahwa ya wis sing biyen-biyen gak perlu dibalekno. Sing biyen kan durung ono. Wa amruhu ilallah, itu terserah perkaranya kepada Allah. Wa man ada, barang siapa yang melanggar, melampaui batas, faulaika ashabun nar, wis dilarang gak oleh riba, terus dia itu masih melampaui batas. Wa man ada, melampaui batas, dipagri, dilompati, melampaui batas. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu dalam kekal di dalamnya. Masya Allah. Bagaimana kalau diberitakan seperti itu oleh Allah? Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Ya.
Jadi silakan dibaca pelan-pelan. Kalau belum tahu bahasa Arabnya, ya terjemahannya lah. Mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal selama-lamanya. Di ayat berikutnya 200 berapa ya? 277 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah. Wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang yang beriman. Loh, itu digandengkan jika kamu beriman. Jadi kalau kamu tidak beriman, ya sebaliknya kan? Berarti kalian itu masih nggak mau meninggalkan sisa-sisa riba. Fa illam taf'alu, apabila kamu tidak mau melakukannya, meninggalkan sisa-sisa riba itu, fa'dzanu biharbi minallah. Monggo dibuka itu. Al-Baqarah 277 itu. Itu masih serentetan itu. Yang wa halallahu al-bay'a wa harrama riba itu 275. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang. Ya, perang oleh Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kamu taubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu adalah ru'usu amwalikum, modalnya saja. Jupun modal tok wis tak bebaso sampean, modal tok ae. Itu seperti itu. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Anda tidak menzalimi dan Anda juga tidak akan dizalimi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah, pertama adalah karena sistem, yang kedua adalah karena sikap kaum muslimin sendiri yang tidak benar-benar mengerti tentang ancaman riba, dan lebih jauh lagi juga tidak tahu solusinya kalau tidak bicara tentang, kalau tidak boleh menggunakan riba itu harus pakai apa kalau berbisnis. Nah, itu seperti itu. Padahal yang namanya berbisnis itu banyak caranya, ya. Jadi makanya kalau orang itu mengerti bisnis, tidak usah utang, apalagi kalau utangnya pakai riba. Bahkan bisnis bisa gak bondo. Artinya bahwa bondone itu tidak harus berupa apa? Berupa modal yang berupa finansial. Bisa berupa apa? Tadi itu kepercayaan. Itu seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu sendiri sudah jelas tadi itu. Misalnya ada orang yang mau berjualan sepeda motor bekas. Dia kulaan motor bekas mendapat harga 10 juta rupiah. Motor itu kemudian dijual dengan harga 11 juta rupiah. Dari sini dapat dihitung modalnya adalah 10 juta. Kemudian labanya berapa? Labanya berapa? 1 juta. Kemudian ada orang utang, ia pinjamkan kepada seorang selama 1 tahun dengan bunga 1 juta per tahun. Loh, kan podo sih. Kan podo sih jual beli sama riba itu. Kan podo. Nah, itu alasannya orang-orang Quraisy, orang-orang masyarakat saat itu. Bukan orang Quraisy ya. Orang-orang yang menentang. Lah podo sih yang namanya podo oleh 1 juta.
Lah mosok awake dhewe duit ini wis minjemi, engko kena inflasi, gak oleh apa-apa ya rugi. Itu seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu hendaknya kita sadari bersama bahwa ternyata ancamannya itu adalah luar biasa. Dan dengan ancaman-ancaman itu harusnya kita adalah takut dan mengajak semua saudara kita takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak mengatakan haram-haram dikit ya, enggak apa-apa gitu. Nah, itu tantangannya. Nah, oleh karena itu termasuk membangun bisnis syariah itu harus melampaui tantangan-tantangan itu supaya banyak saudara kita kembali kepada jalan yang benar. Nah, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan pada malam yang sejuk ini ya, karena dari sore tadi hujan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman, kemanfaatan, keberkahan. Saya ucapkan selamat adik-adik. Ini di sini berapa ini? 22 ya. Sampai berapa lama? Sebulan, luar biasa ya. Subhanallah. Kasih jempol ya. Ahlul Quran insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ini insya Allah nanti buku ini kita bahas secara runtut. Mari kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam petunjuknya, hidayahnya, taufiknya dan inayahnya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, mohon Engkau berikan kemanfaatan atas segala ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah senantiasa ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kami, kemanfaatan untuk hidup kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.